There were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme, you would still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. All of my life I have been waiting for all you give to me. You've opened my eyes and shown me how to love unselfishly. I've dreamed of this 1,000 times before, but in my dreams I couldn't love you more. I will give you my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. La da 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 da. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme, you would still have my heart until the end of time. 'Cause all I need is you, my Valentine. Oh, you're all I need, my love, my Valentine.最後のキスはタバコのフレーバーがした苦くて切ない香り。明日の今頃にはあなたはどこにいるんだろう。誰を思ってるんだろう。You were always gonna be my love. いつか誰かとまた恋に落ちて
memohon kekuatan dari Tuhan, dan untuk berdoa ini akan dipimpin oleh Penatua Bapak Adalbert Tumengkol. Persilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berlimpah terima kasih Kau berkenan atas hari bahagia lewat keluarga Tumengkol Tegualu. Saat ini Sepdi akan diteguhkan dalam nikah yang kudus. Kiranya segala rencana bahkan perjalanan menuju ke mempelai wanita Tuhan berkenan agar oleh sebab itu Tuhan, kami sangat mengharapkan tuntunan penyertaan kasih sayang Tuhan menyertai kami semua, menyertai keluarga Tumengkol Tegualu, Sepdi dan juga kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Kami bawa dan persembahkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. 今頃には私はきっと泣いてるあなたを思ってるんだよ Yeah, yeah, yeah. You will always be inside my heart. いつもあなただけの場所が Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat sore buat kita sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena dengan berkat-Nya kami dari keluarga Tumengkol Tegualu membawa anak kami Sepdi dalam rangka mau menyatu dengan keluarga di sini, yaitu keluarga Tilung Wung. Anak mereka Marlin, di mana lewat kesepakatan janji dan mereka akan diikrarkan sekaligus akan dicatat dan diteguhkan dalam nikah yang kudus. Nah, oleh sebab itu atas nama keluarga Tumengkol Tambi, kami ulangi, atas nama keluarga Tumengkol Tegualu, kami membawa anak kami Sepdi Tumengkol untuk bisa diterima di keluarga di sini dalam rangka mereka akan diteguhkan dalam nikah yang kudus pada hari ini. Itulah harapan dan penyampaian serta permohonan kami kepada keluarga di sini, dan demikian penyampaian kami. Kami menyampaikan banyak terima kasih dan kami serahkan kepada keluarga di sini. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, atas nama keluarga besar Tilung Wung, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di tempat kami ini, dan setelah kami mendengarkan maksud dari kehadiran keluarga besar Tumengkol Tegualu, maka tentunya pada kesempatan ini
kami keluarga besar Tilembubung mewakili Arlin, tentunya ada ungkapan yang mengatakan ungkapan yang lama untuk acara-acara seperti sekarang ini, namun ungkapan ini tetap relevan sampai sekarang ini. Ibarat jarum dan benang, maka kami pihak perempuan, pengantin perempuan, tentunya akan menerima kehadiran dari Bapak Ibu sekalian dalam mewujudkan rencana yang sudah diprogramkan. Dan tentunya pada kesempatan ini, apa yang sudah disepakati bersama, marilah kita sukseskan. Dan tentunya Tuhan Yesus akan menolong, bahkan memberkati usaha ini. Terima kasih. Keluarga besar, baik keluarga Tumengkol Tiko Alu, bahkan keluarga Tie Lungwung dalam rencana pemberkatan pernikahan dari kedua anak mereka. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami menuju gedung gereja, maka kiranya kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Terutama Engkau menjaga perjalanan kami, menjauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan, agar apa yang menjadi rencana kami diberkati oleh Tuhan. Karena itu seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau kiranya yang akan memberkati kami dalam usaha dan rencana kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Who can say what your heart says as your love lies only time? And who can say what your heart cries when your love lies only time?
be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Morning air, utually believe and you will find your morning air, our promise lives within you. May it be the shadows call will fly away. May it be you journey on to light the day. When the night is over cold, you may rise to find the sun. Morning air, utually believe and you will find your way. Morning air, our promise lives within you. Our promise lives within you. Tanggal 19 Februari di rumah gereja ini di Jemaat Benih Siloam Pusat akan diteguhkan dan diberkati nikah yang kudus Septi Adrian Tumengkol bersama Martin Mahdeka Tielo. Kita akan memulaikan ibadah kita. Saya mengajak Anda berdiri. Bintang Kemerdekaan Indonesia nomor 64. Bila kulihat bintang kemerdekaan yang bunyi guru rinduku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cintaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
Dengarkanlah firman Tuhan yang berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kita lakukan nyanyian Allah hadir bagi kita dan hendak memberikan berkat ini jemaat nomor 8. Melimpahkan kuasa-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan umatmu berkatilah Bapa Roh di hati kami, oh curahkan kurnia. Disilakan kembali. Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, segala isinya, termasuk hidup manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Engkau menciptakan semuanya dan kepada manusia engkau menyerahkan pengaturannya. Dan engkau juga yang selalu memelihara, menuntun dan memberkati. Hari-hari kehidupan yang sudah terlewati, terasalah kami tidak sendirian. Bahkan ketika anak-anak saudara-saudara kami Sepdi dan Nali, mereka ada di dalam pertemuan dalam perkenalan dan mereka menentukan sikap untuk memasuki mahligai rumah tangga Kristiani yang diberkati dari hadapan Tuhan dan jemaat. Namun kami meyakini benar, tanpa petunjuk-petunjukmu Tuhan itu sia-sianya. Karena itu, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon Tuhanlah yang memberkati peneguhan dan pemberkatan nikah pada saat ini. Karena dosa, Tuhan selalu mengasihani, Tuhan selalu memelihara kami dengan kasih. Anugerahkanlah kami kemampuan serta hikmat-Mu untuk kami menyesali segala tindakan-tindakan yang kurang bahkan tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk kami akan memiliki menikmati kehidupan yang baru yang diperbaharui oleh Tuhan atas kebutuhan rumah tangga Kristen. Tuhan tolonglah untuk kiranya berkenan akan mengampuni setiap kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak di hari-hari yang sudah kami lalui. Itu juga yang selalu menjadi dasar untuk kami mengisi hari kemuliaan Tuhan, manakala kami dipersatukan di teguhan dalam nikah yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Mengucap syukurlah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 1 hingga ayat yang 11. Firman Tuhan kita dalam Mazmur 34 ayat 2 hingga 11 dikatakan demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan lalu Ia menjawab aku.
dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu bersih-bersih. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluluhkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takut dan merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Selamanya, amin. Sebelum kita mendengarkan pengajaran firman Tuhan, kita akan disambut puji-pujian oleh keluarga mempelai wanita. Bagian dari proklamasi yang disampaikan oleh Raja Daud sebagai pemazmur yang menyaksikan tentang kebesaran Tuhan Allah yang tidak dapat disamakan oleh apapun. Bahkan kuasa apapun tidak dapat menyamainya. Karena itu dengan tidak ragu-ragu pemazmur mengumumkan tentang siapa Tuhan dan bagaimana kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya berimankan Tuhan, bahwa Tuhan Allah sangat memperhitungkan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya hanya mencari, berharap serta berlindung pada Tuhan Allah. Bagaimana keadaan atau akibat orang-orang yang bersandar berharap pada Tuhan? Dikatakan dalam firman ini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu meluluhkan mereka. Itu berarti ada pengawasan secara langsung. Tidak akan pernah berkekurangan sesuatu yang baik. Ciptaan Tuhan yang lain, dikatakan di sini singa-singa muda menahan kelaparan. Ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain boleh menahan kelaparan, tetapi sungguh menjadi syarat utama bagi orang-orang yang mencari serta berharap dan berlindung kepadanya, ialah hidup menikmati kebahagiaan. Karena itu pemazmur sungguh tidak ada sifat keraguan yang mengumumkan tentang Tuhan. Karena itu pemazmur juga mengajak sekalian orang percaya untuk sungguh memuliakan Tuhan, memasyurkan Tuhan Allah
sedang dan sementara membentuk tekad untuk maju ke depan. Bukan secara pribadi, bukan secara individu, tetapi tekad ini dilaksanakan secara bersama. Maka apakah yang mendasari tekad itu? Ialah hiduplah dalam takut akan Tuhan, seperti penyaksian daripada firman ini yang diungkapkan, disaksikan secara langsung oleh pemazmur Daud ini. Tuhan itu begitu dekat dengan orang-orang yang berharap kepadanya. Tekad apapun yang hendak dibangun, yang diciptakan tanpa kehadiran Tuhan, bahkan tanpa merasakan ada kehadiran Tuhan, maka semuanya diliputi dengan kesia-siaan belaka. Dan karena itu sekali lagi, kebahagiaan yang tercipta pada saat ini hanya akan dapat berarti jika kebahagiaan itu didasarkan atas takut akan Tuhan. Rumah tangga Kristiani hanya akan dapat berarti jika didasarkan pada takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah harus diupayakan oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang yang berimankan Dia. Sebab manakala kita percaya dan berimankan Dia, tetapi tanpa ada rasa takut akan Dia, maka di sana kita tidak dapat menyaksikan tentang keistimewaan-keistimewaan yang Tuhan sudah amanatkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, takutlah akan Tuhan. Maka di sana dikatakan malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling rumah tanggamu, di dalam segala tugas pekerjaan dalam perjuangan hidup berumah tangga. Yang pasti kebahagiaan itu harus juga melalui proses usaha. Hanya datang sendirinya dalam kehidupan kita. Tetapi kebahagiaan itu kita upayakan sebagai orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Mahasiswa. Tetapi bukan berarti bahwa dalam pekerjaan hari-hari sebagai seorang mahasiswa itu mengabaikan tanggung jawab. Kebahagiaan ialah kita berusaha untuk hidup dalam proses yang bertanggung jawab. Dan dasar semua proses hidup bertanggung jawab ialah takut akan Tuhan. Sebab kunci sukses utama dari hidup perjalanan rumah tangga yang berbahagia ialah takut akan Tuhan. Mengendalikan hidup rumah tangga kita. Kiranya keluarga yang baru ini akan memulainya dengan cara seperti ini. Karena firman Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Dalam pengajaran-pengajaran yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari adalah suatu pembentukan hidup orang-orang percaya supaya kita semakin disempurnakan di dalam hidup bersama dengan Tuhan Allah sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita dengarkan pujian dari keluarga mempelai laki-laki. Februari tahun 2004 akan ditemukan nikah dari saudara Sekti Adrian Tumengko dan saudari Marlin Mahreta Yelu. Karena tidak ada faktor-faktor
Tetapi sebelumnya perlu dipelajari bersama apa maksud dan tujuan nikah dan apa tugas dan tanggung jawab sebagai suami perempuan yang mengikuti segala bidang dan berlaku untuk seumur hidup. Maksud dan tujuan ini hanya dapat dicapai bila kehidupan bersama sebagai suami dan istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaatnya sebagai ibunya. Kedua, maka persekutuan hidup antara suami dan istri diperluas dan dipererat. Tetapi kalau kehidupan bersama tidak dikaruniai kelahiran anak-anak, maka persekutuan hidup antara suami istri tetap dipelihara sebagaimana maksud dan tujuan nikah yang pertama tadi. Tugas dan tanggung jawab suami istri adalah pertama-tama saling mengasihi, saling melayani, saling mendorong, saling membangun, tetapi juga bersama-sama mengasihi, melayani, mendorong dan membangun orang-orang lain, khususnya anak-anak sendiri jika sebentar telah dikaruniai kelahiran anak-anak. Bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, memperkuat persekutuan hidup antara suami dan istri. Sebab itu persekutuan hidup yang mengabaikan berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab bersama, beribadah bersama, makin lama makin lemah. Kita yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain, baik bagi mereka yang berada di dalam maupun mereka yang berada di luar rumah tangga dan halaman kamu sebentar. Demikian juga semakin memperlengkapi kita, semakin kita disempurnakan di dalam hidup berumah tangga. Saya undang kepada kedua mempelai untuk berdiri. Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa, agar menjadi nyata pada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka saya mempersilahkan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksinya. Saudara Sepdi Adrian Tumengkol, apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saudara menerima saudari Marlin Mahreta Tielung sebagai istri saudara, bahwa saudara akan mengasihi dan melayani istri saudara baik pada waktu suka maupun duka, bahwa saudara sebagai seorang suami yang beriman dan setia akan memelihara istri saudara, bahwa saudara akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan istri saudara sesuai dengan Injil Yesus Kristus, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya akan tercerai dengan dia karena maut atau kematian. Saudara Sepdi Adrian Tumengkol, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku dengan segala. Saudari Marlin Mahreta Tielung, apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saudara menerima saudara Sepdi Adrian Tumengkol sebagai suami saudara, bahwa saudara akan mengasihi dan melayani suami saudara baik pada waktu suka maupun duka, bahwa saudara sebagai seorang istri yang beriman dan setia akan memelihara suami saudara, bahwa saudara akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan suami saudara sesuai dengan Injil Yesus Kristus, bahwa saudara tidak akan meninggalkan suami saudara dan hanya akan tercerai dengan dia karena maut. Saudari Marlin Mahreta Tielung, apakah jawab saudara? Ya.
mengambil engkau sebagai istriku dan cincin ini sebagai tandanya. Aku mengambil engkau sebagai suamiku dan memberikan cincin ini sebagai tandanya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri. Yang penuh belas kasihan, yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudara dalam nikah yang kudus ini, kiranya mengikat saudara-saudara di dalam kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniakan kepada saudara-saudara ini dengan berkat-berkatnya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sambut dengan melakukan bersama himn jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu, agar tidak tersesat, akan jalan seteguh, bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar janganmu sesat, pegang tanganku erat. Silakan kembali. Sebutkan bahwa saudara Sepdi Adrian Tumengkol, sarjana teknik, dan saudari Marlin Mahreta Tielung telah diteguhkan dalam persekutuan Gereja Masehi Injili di Minahasa pada hari ini, dan mulai hari ini mereka menjadi suami istri. Kepada suami istri yang baru, percayalah kepada Allah serta camkanlah benar-benar bahwa Tuhan Allah kita telah menjodohkan saudara-saudara berdua dalam nikah yang kudus ini. Karena itu dengarkanlah petunjuk-petunjuk Tuhan mengenai persekutuan hidup sebagai suami istri. Seperti yang tercantum dalam Keluaran 20 ayat 14 dan 17. Di situ dikatakan, jangan berzina, jangan mengingini istri atau suami sesamamu. Kepada jemaat Tuhan, ibu bapak, orang tua yang telah mengantar anak-anak untuk diteguhkan dalam nikah yang kudus, para saksi, kita telah melihat peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus pada saat ini. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah pada saat ini, janganlah itu dicerai-beraikan oleh kita manusia. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gebim Siloam Usia Lama, saya menyerahkan Alkitab ini kepada saudara-saudara untuk dibaca dan direnungkan setiap hari. Sekali lagi, setiap hari, bukan tiap tahun atau
tiap bulan, tapi tiap hari. Tapi bukan berarti kurang baca-baca Alkitab, teman. Artinya setiap saat. Silakan duduk kembali. Sabun senang dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertahun bersyukurlah hingga Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena bersama rumah tangga yang baru kami dapat melihat keajaiban kuasa yang mempertemukan mereka, yang saat ini di dalam Tuhan mereka boleh mengikrarkan janji nikah yang tulus tercinta saat ini. Kami hanya bermohon apa yang Engkau berkati saat ini, apa yang Engkau teguhkan hari ini, diberkati diteguhkan untuk seterusnya. Sekalipun dalam meligai rumah tangga itu Engkau bukan menjanjikan tidak ada tantangan dan pergumulan, tetapi yang selalu terjamin dalam hidup kami ialah perlindungan, pemeliharaan. Yang baru, keluarga Tumengkol Tiawi, perjalanan mereka untuk hari esok dan seterusnya, kami sungguh menyerahkan di dalam Tuhan mereka, bahkan di dalam penyelesaian studi bagi istri. Tuhan, tolonglah. Karena keluarga ini percaya dan meyakini kehidupan mereka ada di dalam pengaturan Tuhan. Anugerahkanlah berkat-berkat-Mu di setiap jeri dan juang mereka sehari-hari. Di dalam mereka memadu kasih bersama Tuhan. Kuatkan dan mampukan mereka sekalipun menghadapi pergumulan, kesusahan maupun kesukaran, kesulitan hidup.
Anugerahkanlah selalu jalan keluar untuk mereka mampu mengobati suka dan duka, menceritakan tentang kesenangan dan kesusahan, mengupayakan kehidupan yang berhasil, tetapi juga menghayati kehidupan yang gagal. Anugerahkanlah itu dalam kehidupan keluarga rumah tangga yang baru. Karena itu Tuhan, seluruh langkah perjuangan hidup keluarga Tumengkol TL ini kami sungguh pasrahkan di dalam Engkau. Terima kasih untuk ibu bapanya, orang tua kedua belah pihak yang Tuhan telah mampukan untuk membesarkan, melayani, bahkan menyekolahkan mereka. Hingga tiba saatnya mereka telah membentuk persekutuan rumah tangga yang baru. Segala sesuatu yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, demi untuk kelangsungan hidup anak-anaknya, Engkau kiranya berkati dan peliharakanlah itu dalam perjalanan hidup anak-anak mereka di dalam hidup rumah tangga yang baru ini, sehingga ada nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan, baik dalam kehidupan orang tua ibu bapak maupun mereka, anak-anak, cucu yang ada di sekitar kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyaksikan ada berkat yang terselenggara dalam hidup kami melalui keluarga yang bersuka cita ini. Kami boleh mengambil bagian dalam memberikan persembahan. Tuhanlah yang telah lebih dahulu mempersembahkan hidup demi untuk kehidupan selamat kami manusia. Apa yang kami persembahkan saat ini tidak sebanding dengan pengorbanan dan persembahan Tuhan. Tapi inilah ucapan syukur kami memberikan dengan penuh keikhlasan. Ada berkat-berkat seperti ini akan menyertai kehidupan keluarga kami, maupun kelanjutan acara resepsi pernikahan di Manado sebentar. Tuhan menyertai seluruh rangkaian acara yang telah dipersiapkan oleh keluarga yang bersuka cita ini. Biarlah seluruh acara yang akan disukseskan hari ini itu hanya terjadi di dalam perlindungan Tuhan. Karena semuanya itu kami laksanakan hanya untuk kami memuliakan Engkau. Inilah kami semua ya Tuhan yang bersyukur, yang bermohon, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar gereja Tuhan untuk berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu, berkatlah pada sekali, jadilah kami berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan berilah kami segala sesuatu seperti kami juga memenuhi orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita berdiri, mari kita memuji Tuhan dalam lagu Yesus segala-galanya tentang hidupku. Kidung Jemaat 390-an. Yesus segalanya melalui hari dialah harapan yang teduh bila ku susah. Tuhan Allah kita kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara-saudara dengan anugerahnya dan mengaruniakan kepada saudara-saudara persekutuan hidup yang panjang, kudus dan penuh kasih. Demikianlah ibadah peneduhan dan pemberkatan pada saat ini, dan kami diundang kepada kedua mempelai untuk mengambil tempat bersama para saksi
di meja yang sudah disiapkan. Karena ini sesuai pengumuman nikah. Hadir di hadapan saya Pendeta F. Polima Muaya, pembantu pegawai pencatat sipil di Jemaat Siloam Tonsea Lama di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Nama Tumengkol Sepdi Adrian, Sarjana Teknik. Tempat dan tanggal lahir Tonsea Lama 15 September 1971, umur 32 tahun. Agama Kristen Protestan Gemim, pekerjaan konsultan, alamat tempat tinggal Jaga 3 Tonsea Lama, Kecamatan Tondano Utara. Sebelumnya belum pernah kawin. Anak kedua laki-laki dari suami istri Tumengkol Petrus, agama Kristen Protestan Gemim, pekerjaan tani, alamat tempat tinggal Jaga 3 Tonsea Lama, Kecamatan Tondano Utara. Dan Tiko Alu Yeni Gebas, agama Kristen Protestan Gemim, pekerjaan pegawai PLN, alamat tempat tinggal Jaga 3 Tonsea Lama, Kecamatan Tondano Utara. Sampai di sini ada catatan ini sesuai data, betul kan? Salah. Dan istri nama Tielu Marlin Mahreta, tempat dan tanggal lahir Talikuran 18 Maret 1983, umur 20 tahun, agama Kristen Protestan Gemim, pekerjaan mahasiswa, alamat tempat tinggal Jaga 2 Desa Timu, Kecamatan Remboken. Sebelumnya belum pernah kawin. Anak ketiga perempuan dari suami istri Tielung Lodewijk sudah meninggal. Dan Bubung Aneke, agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan, alamat tempat tinggal Jaga 2 Desa Timu, Kecamatan Remboken. Perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara agama Kristen Protestan Gemim di hadapan pemuka agama yang bernama Pendeta F. Polima Muaya, bertempat tinggal di Desa Tonsea Lama, Kecamatan Tondano Utara. Kepada saya mereka itu meminta supaya mencatatkan perkawinan mereka. Untuk keperluan itu mereka telah menunjukkan surat-surat yang sudah terlampir dalam akta ini, dan sampai di sini di Martin data lengkap. Dan pencatatan perkawinan ini disaksikan oleh pertama Bapak Yance Hendrik Mantiri, umur 55 tahun, agama Kristen Protestan Gemim, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Jaga 2 Tonsea Lama. Dan kedua Bapak Udi Howard, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan Gemim, pekerjaan PNS, alamat tempat tinggal Jaga 2 Desa Timur. Dan dari hal di atas ini maka dibuat akta perkawinan yang sesudah dibacakan dan dijelaskan, dan sekarang akan ditandatangani oleh yang bersangkutan, yang dimulai dulu dengan saksi. Saksi pertama
pembuatan akta perkawinan dan namanya sudah tertulis, dan pada saat ini sebagaimana peneguhan dan pemberkatan nikah yang sudah dilaksanakan oleh Gereja Masehi di Minahasa, demikian juga dalam lembaga perkawinan yang berlaku di negara Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka kepada kedua saudara kita dinyatakan sah dalam hidup keluarga yang diberkati dan yang diteguhkan sebagai rumah tangga Kristen yang kudus. Sekali lagi, apa yang telah dipersatukan hari ini, janganlah itu diceraikan oleh kita manusia, tetapi biarlah kita menyerahkan perjalanan kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Kau asa di hatiku, kau yang selalu terikat di jiwaku. Oh kau dan aku telah satu, tak akan rasa yang dahulu pun berubah. Bagaikan surya pagi terbit di ufuk timur, sepasti itu cintaku dan harapanku. Cita-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu dan mimpi indahku kan abadi selamanya kini. Hanya satu saja, hanya dirimu yang ku harap selalu jadi pendampingku. Walau banyak yang mencoba membuat kita saling tak percaya, jangan kita tergoda gelombang emosi yang membara dalam dada. Bagaikan surya pagi terbit di ufuk timur, sepasti itu cintaku dan harapanku. Oh, cita-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu dan mimpi indahku kan abadi selamanya kini. Hanya satu saja, hanya dirimu yang ku harap selalu jadi pendampingku. Cita-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya.